Salah satu hal utama yang dikenal dari Pulau Dewata adalah tradisi, kepercayaan, sejarah, serta budaya yang ada. Seperti tradisi yang satu ini, yaitu upacara ngabir yang merupakan prosesi pembakaran mayat yang dilakukan oleh umat Hindu, khususnya Hindu Bali, yang merupakan salah satu bentuk fitrayatnya. Pada dasarnya, upacara ini bertujuan untuk mensucikan roh atma untuk kembali ke alam asalnya. Dalam pelaksanaannya, upacara ini disertai dengan sejumlah sarana seperti halnya bede sebagai tempat pemandu jenazah ke kuburan atau setra istilah balik untuk menyebut kuburan. Pada umumnya bede juga didampingi oleh petulangan wadah pembakaran mayat yang di dalamnya berisi pete, lembu baik lembu hitam maupun putih. Namun ada pula yang menggunakan bentuk petulangan lain, berupa gajah, singa bersayap, bahkan berbentuk naga. Penggunaan petulangan dengan rupa yang berbeda-beda ini tidak terlepas dari kepercayaan, histori dan mitologi Hindu Bali, seperti yang dilakukan pada Puri Agung Ubud Gianyar di mana naga banda digunakan untuk kategori ngaben utama. Tentunya penggunaan naga banda ini memiliki nilai filosofisnya tersendiri. Kisah naga banda berawal dari raja dalam Watu Renggon yang menguji kesaktian Ida Danghyang Astapaka. Pada saat itu Ida dalam Watu Renggon ingin nyuciang raga diksa penyucian diri. Beliau meminta kepada Raja Majapahit untuk mengirimkan pendeta Siwa Buddha untuk menjadi nabinya guru spiritual utama. Lalu yang datang adalah Danghyang Nirartha sebagai pendeta Siwa, tetapi Ida dalam Watu Renggong belum berkenan untuk diupacarai dengan Danghyang Nirartha. Danghyang Angsoka, kakak dari Danghyang Nirartha, merupakan pendeta beraliran Buddha Akang. Tetapi dikarenakan umur beliau yang sudah tua menyebabkan beliau tidak bisa datang ke Bali dan mengirim anaknya yaitu Danghyang Astapaka. Dikarenakan umur dari Danghyang Astapaka yang masih muda, Ida dalam Watu Renggon ingin membuktikan kesaktian beliau dengan membuat bambang lubang yang mana di dalam lubang tersebut berisikan angsa. Danghyang Astapaka datang dan diminta untuk menebak apa yang ada di dalam lubang tersebut. Meskipun sudah terdengar suara guek-guek yang menandakan hewan tersebut merupakan angsa akang, tetapi Danghyang Astapaka berkata bahwa itu adalah naga. Mendengar hal tersebut, orang-orang yang berada di sana tertawa karena tahu bahwa yang ada di dalam sana adalah angsa dan bukan naga. Untuk membuktikan itu digalilah lubang tersebut dan muncullah naga yang membuat semua orang ketakutan. Naga tersebut lebih lanjut dijinakkan oleh Danghyang Astapaka dan setelah naga tersebut jinak, beliau kemudian berpesan kepada Ida dalam Watu Renggong bahwa binatang inilah yang akan menghantarkan arwah beliau pergi ke swarga loka. Sejak didengarnya pesan itu, saat Ida dalam Watu Renggong dipertiwa wafat, istilah Bali yang digunakan saat raja wafat digunakanlah upacara ngaben naga banda, yang berlanjut hingga saat ini. Naga banda sendiri berwujud naga raksasa yang panjangnya mencapai 2,5 km. Terdapat 3 kategori yaitu kategori utama, madya, dan nista yang itu semua terdapat kualifikasinya tersendiri. Diceritakan oleh Ida dalam Semara Putra bahwa lama proses pengabenan ini bisa mencapai 1 tahun. Karena kan ada bikin banten segala macam, ada eteh-eteh sarana-sarana red upacaranya segala macam. Nah cuma pada zaman dulu dikasih kesempatan pada mereka-mereka yang dekat dengan yang meninggal itu memberikan penghormatan terakhir. Kan biasanya ada penghormatan terakhir kepada jenazah. Nah itu dah, dan ini tergantung kepada sedikit banyaknya kerabatnya. Kalau raja, karena dianggap kerabatnya banyak, masyarakatnya banyak jadi agak lama. Kalau dulu ayah saya malah hampir setahun. Sehingga setiap purnama tilem itu masih masyarakat dapat melakukan penghormatan terakhir. Melanjutkan ceritanya, beliau mengatakan bahwa makna dari digunakannya naga banda adalah untuk menuntun arwah raja menuju swarga loka. Iya karena itu tadi, apa namanya pesan dari Danghyang Astapaka bahwa binatang itulah yang akan menghantarkan ke swarga loka. Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya, terdapat proses memanah naga banda oleh pendeta Bude, yang diartikan sebagai penjinakan naga yang
Saat itu dijinakkan oleh Dang Hyang Astapaka. Untuk menjinakkan itulah pendeta memanah naga banda tersebut. Naga banda sendiri disimbolkan sebagai pengikat atma dari unsur duniawi. Maka panah disimbolkan mana? Pikiran budi yang suci. Sehingga dengan dilakukannya prosesi ini akan menghantarkan atme dengan karma menuju Sang Brahman. Banda itu mengikat dan naga itu adalah ular yang sangat besar. Bayangkan bagaimana kalau kita dililit ular yang sangat besar. Kalau kita tidak kuat ya kita akan hancur. Itu simbol dari belenggu yang demikian kuat. Ya, nah maka ketika itu dihadirkan di dalam sesi pengabenan. Ya, kan naga banda itu ada prosesi yang namanya memanah ya. Naga banda itu dipanah itu artinya bahwa panah itu kan sifatnya melepas. Bayangkan adik-adik, digigit ular terus ularnya dipanah, terus mati ularnya hingga akhirnya ular yang melilit kita lepas. Benar gak? Logikanya semacam itu ya. Jadi artinya ketika naga banda itu dipanah itu artinya adalah upacara untuk membebaskan karma dari atma yang diupacarai dari ikatan-ikatan karmanya. Jadi itu adalah simbolisnya. Itu adalah salah satu cara religius manusia, khususnya umat Hindu untuk membebaskan atma atau sang pitara itu dari ikatan-ikatan karmanya. Bersamaan dengan naga banda, terdapat badai yang mengiringi pelaksanaan ngaben ini. Badai ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengusung jenazah. Badu umumnya memiliki tumpang. Jumlah atap tumpangnya dibuat menyesuaikan kasta orang yang akan melaksanakan upacara pangabenan. Terdapat tumpan pada badai yaitu bade beratap 1, bade beratap 2, bade beratap 3, bade beratap 5, bade bertumpang 7, bade bertumpang 9, dan bade bertumpang 11. Tingkatan pada bade ini menandakan kekuasaan leluhur di masa lalu. Tumpang solas 11 umumnya adalah yang tertinggi dan dikhususkan bagi raja. Namun hingga saat ini, terkait kategori-kategori dalam upacara ngaben naga banda yang memiliki kualifikasinya tersendiri, justru menimbulkan simpang siur mengenai pihak-pihak yang berhak atau bisa menggunakan naga banda ini sendiri. Ini masih jadi berbagai opini. Belum bisa kita definisikan, secara pasti ada yang menganggap yang sudah beseke, yang sudah menjadi raja ada yang menganggap semua keturunan beliau. Terlebih lagi paradigma-paradigma yang muncul di tengah masyarakat saat ini, menyebabkan timbulnya kerancuan atas penggunaan naga banda ini sendiri. Jika ditinjau secara sosiologi hanya dilaksanakan oleh keluarga kerajaan. Naga banda secara muatan sosiologi, secara tradisi hanya dilaksanakan oleh keluarga-keluarga kerajaan. Bahkan kalau kita lihat perkembangannya bahwa hanya keluarga-keluarga yang memiliki, yang mendapatkan izin dari Dewa Agung di Klungkung pada masa keemasan Raja Gejir yang boleh menggunakan naga banda. Karena apa? Karena semuanya berhubungan secara filosofis. Namun kini, seiring perkembangan zaman dan pemikiran masyarakat, ada masyarakat yang merasa ingin dan mampu menggunakan naga banda bahkan menggunakannya, meskipun hal tersebut justru bertolak belakang dengan kepercayaan awal berlandaskan sisi historis penggunaan naga banda. Kalau sekarang kepingin saja, walaupun bukan keturunan Waturenggon, kepingin makek naga banda karena mampu, kok kelihatannya wah gitu. Sekarang kan orang sudah kelihatan wah kan pengen ditiru jadi itu, tapi ya harusnya sindak. Nah itulah, teman-teman sedikit informasi yang admin bisa sampaikan dan didapat dari berbagai sumber. Semoga semua bisa bijaksana. Salam Rahayu, Om Santi 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 Om.